12 tahun penjara dan uang pengganti hampir 40 miliar rupiah itulah putusan kasasi terhadap Angelina Sondakh. Putusan yang membuat perhatian publik sejenak berpaling ke Mahkamah Agung. Perhatian terutama diberikan kepada Hakim Agung Artidjo Alkostar yang track recordnya dikenal memvonis berat para koruptor. Nah pemirsa, bersama pemimpin redaksi Berita 1 Don Bosco Selamun, sejenak kami ajak Anda untuk berbincang bersama Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Hakim Agung Artidjo Alkostar. Petualangan Angelina Patricia Pinkan Sondakh berakhir di meja hijau. Yaitu menerima uang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar bekas Wakil Sekjen Partai Demokrat itu dengan 4 tahun 6 bulan penjara terkait korupsi proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Angelina terbukti menerima total dana 33 miliar rupiah dari grup Permai, rekanan proyek. Angelina Sondakh pasrah menanggapi vonis hakim. Pengadilan tinggi yang memproses banding Angelina memvonis bekas Putri Indonesia itu 4 tahun 5 bulan penjara. Vonis cekak itu dikoreksi oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang diketuai Artidjo Alkostar. Hukuman Angelina diperberat menjadi 12 tahun penjara. Politisi Demokrat itu juga diwajibkan mengembalikan uang sogok hampir 40 miliar rupiah. Hakim Agung Artidjo Alkostar seolah mengingatkan publik bahwa palu hakim masih bertuah untuk mengganyang koruptor. Sebelumnya, palu Artidjo Alkostar membuat Tommy Hindratno, bekas pegawai pajak, menanggung hukuman 10 tahun penjara karena kasus korupsi pajak PT Bakti Investama. Vonis ini hampir 3 kali lipat dari pengadilan tinggi pertama dan kedua. Tak hanya koruptor, Hakim Artidjo juga memvonis berat terdakwa penyalahgunaan psikotropika dan gembong narkotika. Apa spirit Hakim Artidjo dalam membuat setiap putusan hukum? Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar. Ya Pak Artidjo, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga TV 1 ya. Berita 1 Pak. Berita 1 mau menjadi saya. Oke, Bapak, orang mengenal Bapak sebagai hakim yang memutus keras kasus korupsi. Memutus keras? Ya enggak juga. Jadi hakim itu memutuskan berdasarkan hukum ya, dakwaan. Karena ada hukum di situ, ya sesuai dengan hukum. Jadi dengan demikian, asal memang suatu kasus itu kan ada sifat berbahayanya sendiri. Ya. Jadi korupsi misalnya yang mencuri uang rakyat ini, ya itu harus perlu ada perhatian tersendiri gitu maksudnya. Jadi dengan demikian perlu diupayakan maksimal satu kejahatan-kejahatan yang itu membahayakan negara ini. Korupsi, narkotika, atau yang lain-lain itu. Itu harus dia maksimal karena korban korupsi ini kan rakyat. Rakyat miskin, rakyat tidak bisa sekolah, rakyat miskin tambah banyak kan gitu. Ya, tadi kalau Dono bilang dihukum keras, kita mungkin publik juga mengenal sebagai menjatuhkan hukuman paling berat atau hukuman maksimal. Kan di tangan Pak Artidjo, palu itu tanpa bisa mewakili aspirasi publik tentang anti korupsi atau perasaan anti korupsi. Tapi di sisi yang lain, orang merasa bahwa palu itu keras benar di tangan Pak Artidjo. Oh enggak, begini itu. Jadi tentu saya kalau memutuskan suatu perkara itu kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Ya, posisinya dia siapa. Ya. Yang lebih keras itu sebetulnya kan lebih banyak itu yang lebih berbahaya, maksudnya sifat berbahaya kejahatan itu kan korupsi politik. Korupsi politik itu korupsi yang dilakukan oleh orang yang punya pejabat politik, yang dipilih rakyat, mengkhianati rakyat, tidak amanah kan gitu kan. Itu kan yang paling sedih itu kan rakyat kalau itu terjadi. Nah itu yang harus diberikan kepada mereka, artinya mestinya dihukum lebih berat begitu. Iya harus maksimal. Nah, takaran maksimal kan saya membaca, tapi ini tidak bermaksud untuk masuk ke perkara pasti karena itu tidak boleh. Ini kan ada case misalnya dilihat, oh dia ini memang sengaja dia
tanya ke sana, cari ke sana uangnya, lalu kemudian dia menjadi orang yang sangat punya niat kuat untuk melakukan korupsi. Itu kan berarti bukan hanya sekedar, artinya Pak Artijo sendiri tidak hanya sekedar memeriksa dari belakang layar begini di meja, karena Hakim Agung kan sebetulnya tidak turun ke bawah. Iya, betul. Nah, bagaimana cara memberikan penilaian itu? Enggak. Hakim Agung itu memeriksa perkara berdasarkan surat permohonan kasasi dari baik itu jaksa maupun terdakwa kan gitu. Jaksa alasannya jaksa baik itu jaksa umum maupun KPK ya. Judek fakti salah menerapkan hukum ya, dibawahi salah menerapkan hukum karena tentu ada alasannya gitu. Misalnya mengapa pasal ini yang dijatuhkan, tidak pasal ini? Mahkamah Agung melihat itu. Oh, yang lebih tepat sebetulnya pasal ini. Gitu. Pasal 2, misalnya dengan pasal 3. Kalau memperkaya itu kan pasal 2. Gitu kan. Kalau menguntungkan sendiri, misalnya dapat fasilitas atau apa, pasal 3, korupsi itu. Jadi kalau saya mendanukan itu sesuai dengan track, jalan lurus daripada hukum. Kalau saya Artinya kalau ada kekeliruan dalam putusan atau judek fakti di pengadilan di bawah kemudian dibetulkan. Kalau melihat dari statistik misalnya Pak Artijo, sekarang ini lebih banyak yang sudah sesuai atau yang tidak? Itu tergantung pada kasusnya ya. Tergantung kasusnya. Itu tentu kalau itu memang salah, misalnya ada kurang pertimbangan hukumnya, ya. Mengapa ini hanya sekian, itu tentu akan kita luruskan itu. Kita ini kan punya kewenangan, maksudnya, ya. Tentu pelurusan kewenangan itu adalah harus punya dasar hukum. Termasuk kalau itu sampai kemudian hukumannya misalnya sampai 2 atau 3 kali. Oh iya, itu masih dalam koridor hukum, itu masih surat dakwaan. Ada juga mungkin jaksa menuntutnya seperti itu. Nah, saya ingin menyambung pertanyaan rekan saya. Ceritanya ada hukuman 2 sampai 3 kali lipat dari hukuman pengadilan di bawahnya gitu. Hitungan itu saya tahu bahwa itu masih dalam hitungan maksimal kan kita baca pasalnya ya. Iya, betul. Sangat awam pertanyaannya. Bagaimana seorang hakim agung bisa mengambil keputusan seperti itu? Angka tahun hukuman, kemudian denda sekian puluh miliar dan seterusnya. Iya. Tentu itu ada fakta hukum yang dianukannya, ada fakta hukum yang terlihat dalam proses persidangan itu, ya. Juga yang dipertimbangkan tentu posisi dia sendiri, ya, posisi kasusnya dia berperan bagaimana, ya, berperan. Tentu ini menjadi pertimbangan hukum sendiri, gitu. Ya, bagi kita sebagai hakim agung, ya. Ya, Mahkamah Agung ini kan lembaga pengadil tertinggi ya, untuk meluruskan hal yang masih belum lurus gitu. Kita punya kewenangan untuk itu. Kembali lagi pertanyaan itu kembali ke pertanyaan saya yang awal. Di tangan Pak Artijo kalau lihat beberapa keputusan yang ada, itu palu itu betul-betul dipukul sangat keras. Saya sependapat dalam pengertian ini mewakili aspirasi yang berkembang di masyarakat yang betul-betul membenci para koruptor dengan segala perilakunya yang merusak masyarakat kita ya. Kemudian di satu sisi ini kan cerita bahwa ini konteksnya apakah memang itu yang diselami, konteks sosial politik seperti itu yang diselami oleh orang seperti Pak Artijo? Iya, begini Pak, begini ya. Kita ini negara kaya, tapi penduduk miskin masih banyak. Korupsi ini adalah suatu kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kualifikasi extraordinary crime itu apa? Ada 2. Satu adalah sistemik, yang kedua adalah meluas. Meluas 2 itu. Jadi ibarat kanker ini sudah merasuk pada tubuh negara kita. Kita tidak boleh main-main, ya, tidak boleh bercanda dengan keseriusan kejahatan korupsi di Republik ini. Kita harus suatu saat tertentu harus zero toleransi 0 pada korupsi ini. Negara zero toleransi. Iya. Mari kita antarkan negara kita ini yang menuju dataran idaman seperti yang dilukiskan dalam UUD 45 itu, masyarakat yang adil makmur. Mari kita. Pak Artijo tidak merasa jalan sendirian itu? Di tengah-tengah rimba yang sekarang orang sebut masih ada mafia hukum, masih ada. Enggak. Kita jalan. Jadi maksud saya punya prinsip ya sama diisyaratkan itu kan dimulai dari kita sendiri,
Dan itu harus diasah terus. Jadi saya ini tidak bisa mengatakan saya ini sudah final begini-begini, tidak bisa. Besoknya harus godaan kan, tantangan kan begitu banyak. Gitu. Itu harus juga diasah. Dari apa yang Bapak putuskan terhadap kasus korupsi sampai kemudian banyak orang menulis bahwa terlihat kegeraman Pak Artidjo kepada tindak korupsi. Bapak komennya bagaimana? Oh enggak, hakim sangat itu, geram. ya hakim memutus itu tidak boleh dengan marah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh terlalu gembira juga, tidak boleh. Harus dalam zona netral, ya zonanya zona netral. Jadi saya memutus perkara itu tentu berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh hakim itu dalam memutus perkara. Kan ada satu fakta, dua ada rule peraturan perundang-undangan, ketiga jurisprudens. Jadi tiga pedoman pokok itu hakim untuk menjatuhkan putusan gitu. Apa pandangan Bapak tentang hukuman mati terhadap koruptor? Kenapa? Itu bisa saja, ya bisa saja. Ya, karena di dalam undang-undang kalau dia itu membuat krisis moneter dan seterusnya, mengambil uang itu bencana. kelemahan undang-undang itu. Nah, ya. Kelemahan undang-undang. Seharusnya kalau memang serius undang-undangnya itu, misalnya begini. Barang setiap orang yang mengkorupsi uang negara misalnya 100 miliar itu ada hukuman mati kan dia. Ini kok di undang-undang kita kok digantungkan pada faktor lain. Ada bencana alam, ada bencana nasional. Kalau dia menyalahgunakan uang untuk bencana alam. Iya, itu akan sulit sekali. Gitu. Jadi dengan demikian pembuat undang-undang tidak serius menjatuhkan hukuman mati itu. Jadi Pak Artidjo, ini kalau saya membaca berita atau menonton televisi tentang proses dan keputusan yang dikomentari tentang putusan Pak Artidjo. Ini kan banyak yang bilang bahwa Pak Artidjo betul-betul tidak sekedar memiskinkan para koruptor, tapi membuat para koruptor juga harus menderita akibat dari tindakan korupsi. Di tengah-tengah kisah kita masih banyak pasal-pasal undang-undangnya itu masih ditransaksikan, pasal-pasalnya masih bisa diperjualbelikan. Makanya saya tadi bilang, Anda tidak merasa jalan sendirian kah? Enggak, saya tidak merasa sendirian. Tentu saya memutus perkara dengan anggota majelis yang lain, ngomongin saya sendiri. Tidak jalan sendiri karena buktinya mereka setuju atau mereka dan safety pending di dissenting opinion. Iya, kita akan jeda dulu sebentar Pak ya, kita akan kembali saat. Hukuman yang memberikan efek jera terhadap koruptor masih jauh panggang dari api. Tahun lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta misalnya, rata-rata hanya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan untuk para koruptor. Hukuman yang diberikan Majelis Hakim Kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung jauh lebih rendah. Lebih dari separuh perkara korupsi atau 269 perkara yang diajukan ke MA cuma diganjar antara 1 dan 2 tahun. Sudah begitu, selepas dari penjara, koruptor bisa hidup nyaman karena hukuman yang diberikan rata-rata tak sanggup memiskinkan koruptor. Maka ide memiskinkan koruptor diembuskan. KPK pun mengadaptasi ide ini dalam menjerat para koruptor, antara lain menerapkan pasal pencucian uang agar bisa mengembalikan aset dan duit negara yang dicuri koruptor. Adakah Mahkamah Agung menerapkan spirit yang sama? Apa pandangan Artidjo Alkostar tentang pemiskinan koruptor? Iya, kalau tadi Bang Don sudah katakan tentang tidak hanya hukuman berat, tetapi juga memiskinkan dan membuat jera, membuat orang takut. Iya. Bapak melihatnya memiskinkan koruptor, seperti apa mestinya? Begini, itu istilah terminologi tentang memiskinkan itu bukan istilah dalam dunia pengadilan. Betul. Kan, ya. Itu dalam sosiologi masyarakat. Di dalam pengadilan itu berlaku sistem. Saya mengacu kepada pasal 18 Undang-Undang Korupsi, itu adalah pengembalian keuangan negara sebanyak-banyaknya yang diperoleh. Bukan yang dimati. Mungkin dia korupsinya untuk dia sendiri tapi disebarkan kepada orang lain, disebarkan kepada keluarganya, suami istrinya atau siapa, itu termasuk yang diperoleh. Jadi artinya bisa lebih besar dari apa yang kemudian dia pegang sendiri? Iya, bisa. Oh. Nah, artinya dari mana orang itu ya nanti? Itu yang menjelaskan kenapa ada perkara di mana kemudian seseorang
harus mengembalikan 40 miliar atau seseorang harus mengembalikan 60 miliar kepada negara. Iya, maksimal. Karena dia yang diperoleh oleh dia itu ketentuan undang-undang, Pak, bukan istilah memiskinkan. Ketentuan undang-undang begitu, mewajibkan begitu. Jadi itu membuat jerah betul karena entah ada uangnya atau tidak dia untuk bagaimana seorang hakim agung seperti Pak Artidjo itu bisa tahu bahwa oh ini masih ada uang 40 miliar, ini masih ada uang 60 miliar misalnya. Ya. Di dalam setiap dakwaan mesti ada penghitungan dari BPKP. BPKP itu ada anunya itu ada. Diperolehnya juga ada. Itu ada fakta hukum di situ. Di dalam berkas itu ada. Ada dasarnya di situ. Karena pertanyaan ini saya sengaja ajukan karena pernah ada misalnya harus mengembalikan uang per negara 40 miliar. Itu betul-betul membatalkan pesta pora seorang tersangka yang merasa saya sudah dihukum ringan, tidak diminta untuk mengembalikan uang ke negara atau mengganti, tiba-tiba sekarang jatuh miskin, Pak Artidjo. Bukan miskin, saya nggak tahu miskin atau tidak. Jadi itu nggak tahu. Pokoknya hukum itu begitu ya. Hukum itu kan harus hukum itu harus menjadi fungsi protektif bagi negara. Jadi kewibawaan negara itu tergantung pada sejauh mana berfungsinya hukum pidana itu. Bayangkan saja kalau hukum pidana di negara kita ini dilecehkan orang, itu bisa dibeli, bisa dihindari, lari ke luar negeri atau apa. Berarti itu kan tidak melaksanakan fungsi protektifnya. Jadi harus hukum itu menjadi protektif bagi negara dan itu menjadi wajah kewibawaan suatu negara. Itu harus dijaga. Tidak adakah perasaan misalnya begini Pak Artidjo, memberi hukuman berat seperti ini, seperti kata saya tadi, konteks sosial politiknya memang aspirasinya seperti itu. Lalu ketika ada putusan begini, orang seperti Pak Artidjo atau siapapun hakim agung yang memberikan hukuman seberat itu ingin dapatkan tepuk tangan dari publik. Mendapat tepuk tangan dari publik. Nggak boleh. Hakim iya. Hakim itu silent, ya, diam. Jadi ada komentar dalam sunyi. Ya, dalam sunyi. Ya. Kalau perlu tidak diketahui orang sebetulnya hakim itu. Ya. Karena yang disampaikan Bang Don tadi, ada komentar sebagian orang mengatakan suka dengan putusan, senang putusan itu dijatuhkan, bahkan sangat senang. Di bagian yang lain mengatakan, ini hakim agungnya hanya menginginkan tepuk tangan dari masyarakat. Oh tidak boleh seperti itu. Ya, kalau tidak boleh, hakim itu tidak boleh mengharapkan mengharapkan tepuk tangan, pujian ataupun hadiah, itu nggak boleh. Ya, kode etiknya sudah jelas itu nggak boleh. Jadi kita ini tidak boleh bekerja untuk itu. Tidak boleh bercanda dengan suatu putusan. Itu harus berdasarkan hati nurani yang bersih, yang jernih tentu itu. Yang terasa begini Pak Artidjo. Ini perasaan saya sebagai awam nih, sebagai wartawan gitu. Seolah-olah pasal yang sebetulnya setengah mati itu, yang sudah mati gitu, itu hidup lagi itu undang-undang itu, dan kemudian setiap orang di kepalanya begini, kalau lihat Pak Artidjo, pasal ini mampus saja pokoknya. Itu hidup lagi gitu. Enggak, sebenarnya begini Pak Don ya. Hukum itu kan punya roh. Itu betul. Hukum ya. Punya roh, punya jiwa. Punya jiwa ya. Rohnya apa? Dia punya nyawa, dia punya roh. Punya sukma. Sukmanya apa? Keadilan. Keadilan bagi siapa? Keadilan bagi korban, pada victim, rakyat yang menderita itu. Gitu. Jadi hukum itu harus dihidupkan, dihidupkan untuk memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan kepada masyarakat. Hukum itu bukan untuk hukum, tapi hukum itu untuk kemanusiaan, untuk membangun peradaban, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu tujuan hukum. Jadi hukum itu bukan tidak ada nyawanya, hukum itu ada nyawanya, ada sukmanya. Kembali lagi, masih tetap soal hukuman yang berat tadi, karena publik pasti bertanya tentang ini Pak. Ini kan tergantung school of thought kita tentang saya memberikan hukuman berat karena saya menganut pikiran bahwa ini harus ada balas dendam pada pelaku kejahatan. Ada orang yang mengatakan enggak perlu terlalu berat, tapi kita mau supaya tata tertib di publik itu lebih baik. Ada yang bilang oke lah hukuman ya, tata tertib ya, jadi kombinasi dari itu. Pak Artidjo di mana posisinya? Enggak, kalau saya ini hukum itu harus mengacu kepada nilai ya, nilai itu apa? Nilai kebenaran satu, nilai logis. Nilai itu ada 3 paling tidak. Yang kedua adalah nilai etis, nilai keadilan. Yang ketiga adalah nilai estetis, keseimbangan tadi itu, keseimbangan. Tapi yang
bahwa kerucut hukum itu norma, asas dan nilai. Kita itu harus mengacu kepada nilai. Nilai apa? Ya nilai keadilan. Jadi yang pas untuk itu. Nilai kebenaran gitu. Karena kebenaran itu milik semua orang, Pak. Semua kemanusiaan ya. Semua orang itu berhak. Tidak boleh ada orang itu berada di atas hukum, kebal hukum misalnya, atau dia dihukum tidak sepantasnya misalnya kan. Termasuk dokter-dokter yang kemudian melakukan kesalahan. Tahu saya tidak. Dan itu kemudian mengguncang seluruh republik, demo begitu. Demo para dokter. Iya, tidak boleh. Saya kira Bung Doni juga tahu bahwa wartawan juga itu tidak boleh saya kalau diundang oleh Dewan Pers itu, wartawan tidak boleh berada di atas hukum. Itu sama dengan Pak Harto juga dong. Saya setuju Pak Artijo. Jadi tidak boleh ada yang kebal hukum. Iya. Jangankan begitu, dokter mesti bisa. Hakim saja. Iya, dihukum. Pemegang palu, iya, itu bisa dihukum. Dihukum. Dan lebih berat. Iya, lebih berat malah. Lebih berat. Tapi yang pasti menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan kegeraman, tidak berdasarkan balas dendam, tidak boleh, berdasarkan. boleh Pak. Harus dalam zona netral itu. Psikologi kita, ya, mindset kita, jiwa kita itu dalam zona netral, itu. Pak Artijo, kalau saya baca di salah satu website di kompas.com, tahun lalu itu lebih dari separuh perkara korupsi yang diajukan ke Mahkamah Agung melalui upaya kasasi dan PK hanya dijatuhi hukuman antara 1 hingga 2 tahun. Angka persisnya adalah 60,68% atau 269 perkara. Hukuman yang minimalis ini versi. Minimalis ya. Minimalis. Bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Iya, kalau kita bicara soal itu kan mungkin berdasarkan hal. Jadi setiap hakim kita itu kan punya background sendiri, ya. Punya sistem nilai yang dipakai. Itu harus dihargai, tidak bisa. Hakim itu tidak boleh menangnya sendiri, tidak boleh. Hakim itu adalah harus tetap mempertimbangkan putusan itu adalah majelis. Pencarian kebenaran itu tidak pernah final. Sejak dulu begitu aja kebenaran itu kan, jadi kebenaran. Saja begitu. Jadi dengan demikian, kalau ada putusan begitu itu tinggal dilacak kasusnya seperti apa, berapa yang di korupsinya berapa, kan begitu kan. Pak Artijo, justru itu pertanyaan kembali. Saya mewakili pertanyaan Abang. Justru masalahnya ada di sana. Saya tidak yakin perkara yang dijatuhkan atau diputuskan oleh Pak Artijo dan majelisnya, kalau jatuh di majelis hakim yang lain, hukumannya seperti itu. Sementara tadi Pak Artijo kan mengatakan itu harus objektif. Tetapi faktanya adalah itu bisa sangat berlainan begitu. Kan itu kan berdasarkan keyakinan. Iya, betul, keyakinan. Begini, jadi memang di Republik ini tidak ada namanya sentencing guideline, pedoman pemidanaan. Kalau sekian harus sekian, harus sekian. Seperti di Amerika dan Belanda itu tidak ada seperti itu. Jadi dengan demikian tidak salah menurut undang-undang kalau hakim itu menjatuhkan pidana misalnya minimal kan minimal 1 tahun atau 4 tahun, itu tidak salah juga, ya tidak salah juga. Tidak salah, tapi ini soal perasaan keadilan, perasaan keadilan aja. Iya keadilan. Jadi saya membayangkan begini, kalau ada 60,68% yang kemudian dihukum minimalis, makanya tidak heran ketika kemudian ada hukuman yang kita sebutnya berat begitu yang dijatuhkan oleh majelisnya Pak Artijo, orang langsung berpikir kalau majelis hakimnya ada Pak Artijo, tidak akan bisa kemana-mana itu. Ya itu yang penting itu tidak salah menurut saya ya. Tidak salah, dan setiap hakim itu punya ideologi sendiri, ideologi atau sistem nilai yang dipakai. Itu dari mana munculnya? Dari background, latar belakangnya. Latar belakang sekolahnya, pendidikannya, tingginya, latar belakang pergaulan sosialnya, latar belakang karirnya, itu bermacam-macam. Itu tidak boleh Kembali pada soal pemiskinan tadi yang kita bicarakan awal. Ini kan saya tidak tahu berapa angka uang yang dikorup dan yang masih akan diproses, gitu. Kan masih banyak di KPK, masih banyak di Tipikor dan seterusnya. Apakah ada gagasan dari Pak Artijo untuk mengembalikan sebegitu banyak uang? Ya harus kembali semua. Jadi urusan roh atau spirit undang-undang korupsi itu mengembalikan keuangan negara, ya, supaya dia nuker kepada rakyat. Mungkin dalam
hal ini juga perlu dilacak, dievaluasi dari para eksekutor, baik jaksa maupun KPK ya, ada KPK sejauh mana itu yang kembali. Jadi dengan demikian harus tetap spirit tentang pengambilan uang negara itu adalah menjadi tujuan dari undang-undang korupsi ini. Itu harus dilaksanakan. Pak Artijo, banyak orang mengenal Pak Artijo itu mulai dari bawah begitu kan, dari dosen, dari ketua LBH, ini yang membawa track recordnya jelas lah, panjang dan jelas di garis yang kemudian, oke, ini untuk kepentingan banyak kepentingan rakyat, gitu, banyak kepentingan masyarakat. Apakah itu yang kemudian membawa Pak Artijo sampai sekarang ini seperti ini? Ya, saya tidak dapat menilai diri saya sendiri tentunya. Tapi background saya, latar belakang saya memang begitu. Saya ini dari advokat dulu ya, lawyer dari LBH, di LBH, lalu membela di mana-mana ya, sampai ke timur-timur di Santa Cruz itu. Betul. Ya, itu menjadi pengalaman batin saya, gitu lah, pengalaman batin. Betapa suatu keadilan itu memang harus diperjuangkan. Kebenaran itu harus diperjuangkan. Jadi tidak pernah jatuh sendiri seperti durian runtuh itu, tapi harus diperjuangkan. Artijo Alkostar bukan hakim yang datang dari langit. Dia lahir di Situbondo, Jawa Timur pada 22 Mei 1948. Ayah ibunya berasal dari Sumeneb, Madura. Artijo menempuh pendidikan dasar hingga SMA di Asem Bagus, Situbondo. Persentuhannya dengan dunia hukum dimulai saat mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sejak itu dia cinta berat pada penegakan hukum. Lewat kantor hukum yang dia dirikan, Artijo tampil sebagai pembela kasus-kasus keras. Di antaranya adalah insiden Santa Cruz di Dili Timur Timur yang sekarang bernama Timor Leste pada tahun 1992. Artijo juga menjadi ketua tim pembela kasus pembunuhan wartawan Pernas Fuad Syafruddin alias Udin pada tahun 1996 yang sampai sekarang belum terkuak pelakunya. Tahun 2000, Artijo memasuki profesi baru sebagai Hakim Agung MA. Sejak itu, Artijo kerap membuat putusan penting dan kontroversial di jagat hukum. Hakim Artijo memvonis Angelina Sondakh 12 tahun penjara berikut denda hampir 40 miliar rupiah. Dr. Dewa Ayu Sasyari bersama dua koleganya dihukum 10 bulan penjara karena kasus malapraktik di Manado. Vonis yang menuai aksi protes dari kalangan dokter. Dari mana keberanian Artijo Alkostar muncul? Wajar untuk berbuat, tidak lagi separuh-separuh. Berjalan bersama membela diri kita. Artijo, ini Anda sebetulnya bertarung di tengah-tengah pedang yang sangat tajam yang Anda injak. Hukuman berat untuk koruptor, hukuman berat untuk pelaku pengedar narkoba, gembong narkoba, itu luar biasa. Dan itu taruhannya adalah nyawa. Terus? Apa yang Anda rasakan sebetulnya? Berpikir seperti itu? Kalau mengancam saya salah alamat. Pertama, waktu penembakan misterius dulu, ya saya yang gigi di Yogyakarta itu terang-terangan saya protes. Saya mendapat surat, ya Artijo kamu jangan sok pahlawan. Penembak misterius datang ke tempat tidur Anda setiap saat. Di tim-tim ya saya 4 bulan di Timur-Timur itu pernah dimasuki oleh ninja, saya mau dibunuh. Tapi masuk kepada kamar lain, salah kamar. Artinya kalau saya yakin bahwa itu kalau ikhlas itu Allah akan melindungi saya, itu aja. Jadi kalau itu ada ancaman seperti itu ketinggalan zaman dan salah alamat. Kenapa dibilang salah alamat? Sudah pernah ada pengalaman seperti itu, Pak. Tetapi kan ini cerita bahwa zaman berubah, ancaman juga bisa berubah. Kalau dulu mungkin orang akan pikir ini salah alamat nih. Tapi kalau sekarang mungkin mereka tidak akan bilang salah alamat. Enggak, sekarang ini sudah terang benderang, Bung Don ya. Terang benderang. Dan informasi benderang. Dulu dalam penemuan misterius tidak ada hukum. Tidak ada hukum dulu itu mengadu pada siapa? Iya. Kenapa Bapak mau katakan kalau sekarang ini nyaris ancaman tidak akan mungkin dilakukan begitu? Bukan ancaman tidak mungkin dilakukan, silahkan aja. Tapi itu salah alamat. Kalau dia melihat track record saya, yang sering sudah terlalu sering kenyang diancam itu salah alamat. Salah alamat. Tidak ada ketakutan apapun? Enggak pernah. Untuk apa takut?
Kalau kita ikhlas untuk kemanusiaan itu kan ibadah, tidak perlu takut. Ya, ketika saya bilang bahwa saya akan bertemu dengan Pak Artijo, salah seorang teman saya mengatakan, wah hebat, Pak Artijo itu adalah orang yang kuat. Nah, terus saya tanya, terus bagaimana kalau sekarang Pak Artijo di MA? Saya membayangkan orang kuat di tempat yang kuat mestinya lebih powerful. Pak Artijo menanggapinya bagaimana? Iya, saya dulu waktu advokat itu kan tidak punya senjata, kan, tidak punya kewenangan, kan. Jadi kalau itu ada ancaman-ancaman seperti itu, saya kira itu memang tidak akan dilakukan oleh seorang yang tidak mempunyai alamat saya lama gitu kan. Saya kan punya alamat lama-lama itu kan. Alamat dalam arti kata track record saya. Tapi Bapak di posisi sekarang Bapak merasa bisa menjalankan apa idealisme Bapak pada saat itu dengan posisi yang lebih hebat, lebih kuat sekarang ini sebagai hakim. Iya, daripada lawyer dulu tidak punya kewenangan apa-apa ya, pengacara. Sekarang ini kan saya punya palu. Di MA pula Pak ya? Di MA pula. Sepertinya kok Pak Artijo ini merasa nyawanya berlapis-lapis. Oh enggak juga, enggak boleh berlapis. Yang punya nyawa itu yang maha kuasa di atas itu, maha kuasa. Nah, dan itu sudah teruji, kalau ikhlas itu Allah akan menolongnya. Ini ada, saya baca di sebuah koran, sebuah editorial koran. Dikatakan bahwa Pak Artijo itu dihargai karena dia bekerja melalui putusan-putusannya. Jadi putusan itulah pekerjaan Pak Artijo, sehingga kemudian dari situ ada secerca harapan bahwa kita akan bisa menangani korupsi ini. Itu betul-betul sebuah pekerjaan kan untuk Anda sebetulnya, atau sebuah panggilan begitu Pak itu. Iya, dua-duanya pekerjaan panggilan, panggilan sebagai hakim itu kan harus membuat suatu pertimbangan yang cermat, ya, yang tepat, yang benar, dan tentu ini akan dilakukan terus sebagai seorang hakim. Jadi hakim itu kan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara. Jadi itu adalah sebagai amalan untuk dharma baktikan kepada masyarakat. Jadi hakim itu ibarat orang mengupas buah itu, kelapa itu sabunnya di dua, lalu bang isi buahnya itu disajikan. Iya, sudah saya putus ini, silahkan Anda dinikmati kan gitu. Saya sudah mengupas buah dan silahkan publik menikmati itu. Coba lebih gamblang sedikit Pak Artijo tentang rasa takut tadi, karena saya merasa belum mendapatkan deskripsi yang bisa mewakili penonton saya paham begitu soal. Saya bayangkan Pak Artijo tidak takut sama sekali tadi. Karena begini loh, dalam kasus narkoba itu kan ada intrik uang, ada intrik mafia. Ada intrik backing yang besar di belakangnya. Sampai-sampai kan ada yang hakim itu hanya bisa memutuskan 1 tahun bahkan bebas dan seterusnya, tiba-tiba di tangan Pak Artijo 20 tahun. Iya, begini. Itu terpaksa saya mengalih ke belakang lagi. Background sosial saya kan gitu. Saya ini pengalaman saya tentang ancaman itu di tim-tim yang seperti tidak ada hukum juga waktu itu di tahun 92. Pembunuhan misterius juga begitu kan itu. Jadi saya juga pernah banyak membela perkara di Madura juga karena ayah ibu saya juga orang Madura dari Sumenep itu. Jadi kalau takut itu di kamus saya sudah tidak ada kamus takut di situ. Di kamus Bapak nggak ada kata takut. Nggak ada kamus. Nggak ada kata takut lagi. Iya, saya punya orang tua angkat orang Madura, jadi saya tahu kalau tidak ada perasaan takut. Tapi ada satu hal yang harus dikritik, karena kemudian mereka biasanya ada carok itu ya. Carok ya. Itu kan satu peradaban yang menurut saya masih agak mundur ya, di belakang. Iya, belakang. Itu ada pengaruhnya kepada Pak Artijo. Iya, di keluarga saya banyak carok itu begitu belakang. Kalau ke keluarga saya banyak itu, masih di antara keluarga saya masih berbudaya seperti itu, baik itu yang di Sumenep maupun di Situbondo, karena saya lahir di Situbondo. Jadi kamus itu sebetulnya saya sudah tidak ada dalam kamus saya itu takut.
Don, ada satu hal yang orang ingat tentang Pak Artijo ini adalah selain ya tidak takut itu soalannya Pak ya, badan kecil tidak takut. Iya, soal dissenting opinion. Oh, iya, Bang iya. Don memiliki komentar. Iya, dalam sebuah perkara, Ya. Pak Artijo itu pembuat dissenting opinion. Ada majelis yang mengatakan 2 tahun hukuman, ada Pak Artijo mengatakan 20 tahun. Saya tidak sebut. Yeah. Tetapi menarik bagi saya 2 tahun dan 20 tahun. Itu berarti ada suatu perbedaan yang substance. Sampai begitu jauh. Gimana, Pak? Iya, dissenting opinion itu bertanggung jawab kepada publik, Pak. Betul. Ya, publik. Jadi saya ini membutuhkan sekian. Yang memutuskan perkara dissenting opinion pertama itu di Indonesia, di Mahkamah Agung ini, mungkin di ruang ini itu saya. Iya, betul. Dalam perkara Joko Chandra. Iya, betul. Setelah itu baru diikuti Pak Akbar Tanjung, Abdurrahman Saleh itu kan betul. Begitu. Saya pertanggungjawabkan. Waktu saya diminta keterangan oleh pimpinan waktu itu, apa ini dasarnya? Tidak ada undang-undangnya. Buat Bapak seberapa perlu itu dikemukakan kepada publik? Bahwa ini pertanggungjawab pada publik. Jadi satu putusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada siapa dia. Satu adalah kepada kebenaran ilmunya. Kedua adalah kepada institusinya. Ketiga adalah kepada publik, kepada stakeholder. Publik itu meskipun tidak tahu undang-undang, dia punya common sense. Akal sehat. Betul. Iya, akal sehat. Itu dipertanggungjawabkan itu. Loh, koruptor itu kok bebas ya? Publik akan tanya itu. Tanya itu. Selanjutnya lah pertanggungjawaban kepada hati nurani kita, nurani, yang terakhir kepada Yang Maha Tahu di atas. Pak Artijo, jadi saya membayangkan begini, kalau tadi Bang Do katakan pasti ada perbedaan yang sangat kuat, substance untuk mengatakan bahwa saya dissenting opinion, gitu kan. Buat Pak Artijo, seperti apa kemudian sampai kemudian, oke, saya dissenting opinion karena ada hal yang saya tidak bisa terima, artinya saya tidak bisa setuju dengan pendapat hakim yang lain. Yang perbedaan seperti apa itu sampai dalam posisi seperti apa sih? Ya, perbedaannya tentu itu pada suatu penilaian tentang takaran keadilan, ya, takaran keadilan. Keadilan itu adalah bahwa orang ini sebetulnya layak untuk dihukum sekian yang setimpal, kalau sekian ini kan tidak setimpal kan, berarti tidak mencapai nilai sampai seperti itu. Jadi itu saya kira yang tidak tepat, publik akan memanukan. Jadi harus dijaga bahwa di Republik ini jangan sampai terjadi adalah the death of common sense, matinya akal sehat. Kalau pengadilan itu menyimpang, publik akan menilai, wah ini kok begitu pengadilan. Itulah yang disebut dengan matinya akal sehat. Setelah di Mahkamah Agung ini kita bisa mengambil 2 jejak Pak Artijo. Pertama hukuman berat untuk para koruptor dan pengedar narkoba. Lalu kemudian yang kedua dissenting opinion itu. Kelihatannya ini adalah highlights dan jejak yang rasanya itu menjadi barisan yang besar dari Pak Artijo. Apa yang diharapkan Pak Artijo setelah melakukan itu kepada hakim-hakim berikutnya? Ya, sekarang kan dissenting opinion ini kan sudah menjadi undang-undang kan. Betul. Ya, sebelumnya itu saya waktu mengadili Bang Bali Joko Chandra itu belum ada undang-undangnya. Sekarang sudah masuk dalam undang-undang. Kedua tentang itu. Tentang ancaman hukuman itu saya kira ada kecenderungan juga bahwa sekarang ini banyak ada beberapa yang saya lihat itu mencabut kasasi di Mahkamah Agung karena mungkin takut dia itu menarik karena apa-apa dulu kan perkara pokoknya masuk kasasi, apa-apa naik. Sekarang rasanya mikir-mikir dia. Kalau dicabut bahkan mencabut. Kalau jatuhnya di desnya Pak Artijo bahaya. Ini namanya cari apaan gitu. Iya, ada yang mencabut itu ada berapa. Oke, iya Pak Artijo, ketika sekarang mengepalai kamar pidana. Begitu kan. Kalau seperti Bang Don katakan tadi berjalan sendiri tentu tidak jadi apa-apa. Iya, betul. Bagaimana caranya kemudian supaya Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang lain kemudian sekarang kan ini di kamar pidana kan sudah kita anukan ya kultur tentang pertimbangan yang benar itu kita sering sudah mengadakan pertemuan kamar antara lain ya untuk memupuk itu, untuk menjaga itu ya.
juga tentang diskusi rutin kita ya, diskusi kita. Jadi perjamuan ilmiah itu dianukan terus supaya paradigma kita semuanya hampir sama gitu kan, paradigma sama dan spirit kita akan sama untuk menganukan itu, menegakkan hukum ini adalah ada spirit bersamanya gitu. Saya kira itu. Kembali ke soal dissenting opinion. Ya. Anda melakukan pertama kali dan di tengah-tengah situasi putusan Mahkamah Agung itu sangat tertutup. Iya, iya. Sangat tertutup. Ya. Tadi Pak Artijo mengatakan ya saya ingin mempertanggungjawabkan itu kepada publik. Iya, betul. Tetapi kan bisa juga dipikirkan ya setelah jadi pecundang, ini salah satu cara untuk dapat dukungan publik yang ini gitu. Apakah itu taktik atau memang betul-betul genuine supaya publik tahu? Enggak, itu publik genuine harus tahu ya. Saya kan sebelum masuk ke Mahkamah Agung kan juga di fit and proper test di DPR. Nah, di DPR dulu ya. Dulu belum ada KY waktu saya masuk tahun 2000 kan. Angkatan saya itu angkatan sudah hampir pensiun semua, sudah pensiun semua. Itu saya perwanukan juga mengatakan kalau itu harus keterbukaan publik itu harus ada dissenting opinion untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kita ya, produk kita pada publik itu. Untuk lebih ke soal transparansi gitu ya artinya. Termasuk juga ya, termasuk juga sehingga dengan demikian publik itu tahu kita kerja kita, keseriusan kita untuk menangani suatu. Apa pengaruhnya terhadap kinerja MA dan mungkin hakim-hakim di bawahnya ya, atau institusi pengadilan yang lebih rendah gitu dari cara Pak Artijo memutuskan perkara? Ada nggak pengaruhnya? Ya, saya kira itu banyak ya, banyak menurut saya. Jadi putusan-putusan dulu kalau ada dakwaan itu lebih mengarah kepada pasal 3 yang seharusnya itu pasal 2 Undang-Undang Korupsi itu, sekarang sudah banyak menerapkan pasal 2 itu. Ya. Kalau pasal 3 itu ancaman minimumnya kan 1 tahun. Pasal 2 itu minimumnya 4 tahun. Ya. Jadi menurut Pak Artijo itu bergerak lebih baik. Iya, itu berjalan. Ini kan proses semuanya ya, proses gimana. Jangan kita ini lalu karena ini pekerjaan besar, jangan kita juga berpikir instan. Gitu, jadi saya membayangkan waktu saya menjadi LBH dulu diskusi tentang HAM aja dilarang gitu. Iya, berbicara tentang HAM sekarang sudah masuk undang-undang. Gitu, tapi kalau kita boleh dong kita punya alasan untuk khawatir. Begitu Pak Artijo tidak jadi hakim agung lagi, selesai di situ. Oh enggak, saya kira virus tentang spirit untuk menganukan itu, menegakkan keadilan itu sudah paradigmanya sudah baru ya. Hakim sudah kita latih semuanya ya. Sudah angkatan ke-14. Saya selalu memberikan pelatihan. Baik itu diundang oleh KY kemarin di Yogyakarta, tadi di KPK juga tentang itu, tentang spirit itu ya. Spirit pengambilan keuangan negara, ases negara ini. Saya ada satu hal soal pajak. Ada kasus soal pajak, kan saya baca pernyataan Pak Artijo mengatakan bahwa soal pajak itu kan pendapatan negara yang paling utama. Jadi kalau diambil lagi dari situ, ini bikin negara tidak punya pendapatan, itu menjadi miskin juga, kita tidak bisa ini. Karena itulah ada seorang petugas pajak yang korupsinya itu 250 juta, tapi hukumannya itu 10 tahun. Iya, betul. Ini pengkhianat pajak ini kan sebetulnya dari rakyat kan, dari sedikit-sedikit dia membayar uang pajak ini. Kalau jantung negara kita, penghasilan jantung negara kita ini lalu dikorup oleh pegawainya sendiri, itu bisa dibayangkan rakyat itu. Kapan rakyat ini menerima distribusi kekayaan yang wajar kan gitu ya. Ini kan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Itu saya kira harus setimpal itu jadi posisi seperti itu. Silakan. Ada respons nggak dari publik ketika kemudian mereka mendengar keputusan atau membaca keputusan ini? Ada yang ngomong langsung ke Pak Artijo gitu? Iya banyak juga ya, SMS juga ada atau apa-apa. Tapi itu tidak perlu saya dengarkan. Karena hakim berjalan dalam kesunyian. Iya. Masih mau berakhir? Iya, kalau tadi Pak Artijo mengatakan tentang mewariskan bahwa semangat itu diyakini akan terus berjalan, dan melihatnya seperti apa? Saya hanya mau satu hal. Gitu. Sekarang ini para koruptor betul-betul takut setelah lihat keputusan atau setelah membaca keputusan yang dibuat oleh Pak Artijo. Rakyat itu senang, tapi saya punya kekhawatiran. Begitu Pak Artijo meninggalkan tempat ini,
para koruptor berpesta pora. Gimana itu? Oh enggak, saya masih lama di Mahkamah Agung. Itu dia, masih lama. Masih lama saya. Masih cukup waktu untuk mewariskan semangat. Masih kan koruptor. Masih kira-kira kalau masuk di meja pidana itu koruptor-koruptor yang sekarang sedang diadili nih. Iya. Ya tentu yang maksimal. Dan masih cukup waktu juga untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oh iya, kita ini kan semua lembaga di Republik ini kan semuanya ternodai atau dari sebagainya. Tapi saya yakin bahwa Mahkamah Agung ini akan berjalan dengan baik ya, tanpa. Kalau dulu dalam Orde Baru itu kan ada intervensi politik kan, ada independen. Sekarang tidak ada lagi. Menarik. Apa ini anunya? Sekarang kan hanya ya mungkin godaan uang ya. Ya kepada saya kok tidak ada yang mencoba menyuap. Tapi menarik untuk diingat loh. Pendulum peradilan kita itu agak berubah nih. Iya. Beberapa waktu lalu orang percaya betul Mahkamah Konstitusi. Iya. Tapi langsung keok dan melenyap ketika Akil tertangkap. Ketika ketuanya tertangkap. Sebaliknya Mahkamah Agung sekarang ini kelihatannya akan naik karena keputusan Pak Artijo. Ya enggak juga, itu keputusan kolegial itu Mahkamah Agung, bukan keputusan saya, itu keputusan kolegial, kolega saya itu. Kolega saya di kamar pidana itu orangnya tangguh-tangguh lah. Iya Pak Artijo, terima kasih kalau begitu. Sama-sama ya, Bung Don ya, sama senior wartawan senior. Ya, kita senang ketemu Pak Artijo. Terima kasih Pak. Oke. Demikian perbincangan saya bersama pemimpin redaksi Berita 1 Don Bosco Slamet dan Hakim Agung Artijo Alkostar. Terima kasih karena Anda telah bersama The Headlines. Sampai jumpa.